bar bonyok. Wah, luar biasa ya. Itu kemarin dirawat berapa hari, Mas? Saya dirawat di rumah sakit itu 1 hari 1 malam. Saya minta rawat jalan. Oh gitu. Jadi besoknya masih tetap kontrol. Oke, kronologi bisa sampai bonyok itu gimana kemarin, Mas? Intinya gini, saya dijebak oleh mereka ya, karena pada pukul 13.15 itu saya posisinya masih di gedung DPRD mengikuti rapat paripurna hak angket dan pembentukan pansus terhadap kebijakan Bupati Sukabumi. Kemudian tidak lama ada teman saya, Korlap juga bernama Fajar itu memberitahukan saya bahwa dia mendapat informasi dari warga, ada warga yang ditangkap dan disekap polisi di kantor Bupati di Pendopo, Jalan Pendopo. Nah, mereka minta tolong untuk kita selamatkan. Tanpa berpikir panjang, kita tadi langsung menuju ke sana. Sampai di gerbang Pendopo, kami dibebaskan, diloskan. Tapi yang ngikut di belakang kami ditahan. Saya nggak perhatikan juga di belakang saya. Akhirnya saya, Fajar, dan informan kepada Fajar itu 1 orang boleh masuk, kan? 1 orang lagi bapak-bapak, 4 orang kami masuk. Akhirnya kami masuk ke dalam ruang setda, mencari warga tadi. Kami keliling-keliling, di dalam situ udah banyak polisi yang tatapan tidak enak kepada saya, kepada kami. Nah, karena tidak ada kami temukan dan polisi pun juga bilang tidak ada di sini warga yang ditahan atau disekap. Akhirnya kami keluar dari ruang setda sampai di kaki 5. Udah berkumpul di situ sekitaran 15-an orang yang kami duga preman ya. Karena berbaju biasa, ada yang bahkan tidak pakai baju, cuma celana. Preman yang kami duga keras itu udah disiapkan oleh Bupati dan timnya. Kemudian tiba-tiba salah satu dari preman itu mengatakan ini provokator, ini bukan orang Pati, ini yang membuat Pati ricuh. Lah, tak coba ngambil KTP saya. Saya bilang saya ini sudah warga Pati dari tahun 2022. Kalau mau buktinya ini KTP saya. Ketika mau ngambil KTP, tahan saya langsung ditahan. Tiba-tiba dari belakang langsung ada pakai baju hitam lengan hitam. Langsung mempiting leher saya. Untungnya lepas kan. Untungnya saya lepas dan saya berbalik badan untuk menyelamatkan diri bersama teman-teman tadi. Ya kan? Pas mau menyelamatkan diri itu balik badan, polisi langsung menendang, meninju saya secara bersama-samaan itu kurang lebih 50-an orang. Sampai saya tergeletak pun saya masih diinjak-injak. Makanya kemarin di sini ada semacam bekas sepatu karena mungkin injakan kan. Dan di sini kena tendang sekali, kemudian di sini kena sekali. Saya kena tonjok di sini beberapa kali sampai hidung saya mengeluarkan darah. Ya. Syukurnya, alhamdulillahnya ada seorang TNI yang langsung menyelamatkan saya ketika saya mencoba mengangkat badan saya ketika masih diinjak-injak oleh banyaknya polisi itu. Oh, justru diselamatkan oleh TNI. Saya langsung dirangkul, ditarik langsung badan saya oleh TNI itu. Saat ditarik oleh TNI itu pun saya masih ditinju, ditendang bagian kepala, bagian bahu saya itu oleh polisi yang dari belakang. Saya enggak. Kenapa saya bilang polisi? Karena berseragam, pakai baju coklat, seragam mereka. Maka saya ketika udah dibawa oleh TNI itu masuk ke dalam, ditahan di dalam sebuah ruangan, disekap di dalam situ dari 1:30 sampai jam 5:30 hingga akhirnya saya dijemput oleh koordinator hukum dari tim aksi ini dan keluarga saya. Itu pun awalnya tidak diperbolehkan oleh polisi untuk saya dibawa ke rumah sakit. Saat disekap itu, saya sudah minta kepada polisi yang di situ untuk membawa saya ke rumah sakit karena dada saya sakit. Setiap saya menghirup nafas pasti terasa sakit dan nyeri. Jadi saya khawatirnya ada penyakit dalam. Saya minta tolong kepada polisi untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi polisi diam saja dan membiarkan saja. Saya tidak tahu maksudnya apa. Apakah ingin mau membunuh saya mati perlahan-lahan apa gimana, saya tidak tahu. Tapi perbuatan kemarin itu oleh polisi yang membiarkan saya mengalami sakit parah di situ adalah dan disekap di situ adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Saya disekap bersama teman-teman yang disekap juga peserta aksi sebanyak kurang lebih 11 sampai 13 orang itu
masuk pergi. Ada yang dibawa ke ruangan lain dan ada hingga akhirnya saat kami keluar itu saya bersama 5 orang lainnya yang masih di sekitar situ. Terus tuntutannya sendiri apa nih? Ya, tuntutannya polisi yang memukuli saya silahkan sadar diri dan mengaku sebelum kita mencari dengan proses hukum, ya. Kemudian pertanggungjawabkanlah perbuatan secara hukum, dan harapan kita semoga tindakan-tindakan seperti ini tidak dilakukan lagi ke depannya. Karena masih ingat nggak itu muka-mukanya? ya muka-mukanya kalau saya mungkin dipertemukan dengan mereka saya pasti ingat. Nah, tapi saya pasti ingat karena informasinya ya itulah, saya nggak bisa sampaikan di sini informasinya. Terus sampai mana sekarang untuk tuntutannya sendiri atau sampai ke ranah hukum? Ya masih pasti akan kita proses hukum. Kemarin sudah divisum, nanti pasti akan kita proses hukum. Kita tinggal menunggu laporan ke polisi. Oke, polisi lapor polisi. Oke. Ya, saya juga bingung. Jadi gimana? Kita mau lapor kemana? Karena kebetulan mereka juga yang menangani. Mereka yang berbuat, mereka juga yang menangani. Kita nggak mungkin melapor ke TNI kan, nggak punya wewenang mereka. Kita nggak mungkin langsung ke pengadilan karena ada prosesnya. Proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh penuntut umum kejaksaan, baru pemeriksaan di sidang pengadilan oleh majelis hakim. Jadi memang wajib dilalui dulu proses di kepolisian. Ya, makanya pusing kepala kita. Oke, sukses untuk jenengan. Amin. Terima kasih banyak waktunya, Oke, Mas sip. Chris Tony. Pati News mantap. Oke,